Baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Setihotu Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung kembali di kelas Bedah Sutta pada malam hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu membacakan nama Karapata. Mari dengan sikap tangan beranjali kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Baik, untuk selanjutnya, untuk pembahasan Dhamma akan dipandu oleh moderator kita, Pak Kurniawan. Untuk layar dan waktu, pada Pak Kurniawan, saya silakan. Terima kasih Ibu Lucy. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuti Hontu, Namo Buddhaya. Senang sekali malam ini kita bisa kembali untuk bersama-sama belajar di kelas Bedah Sutta. Saat ini kita masih dalam pembahasan sutta yang berurut, yaitu Samyutta Nikaya SN 6.10, yaitu dengan topik Kokalika Sutta. Pada malam ini narasumber kita adalah Bapak Ahmad Hajairin Ramli, Diploma Informatika, atau yang lebih dikenal dengan Bapak Febi. Dan sudah tidak asing bagi kita semua ya. Beliau sudah banyak memberikan pengajaran Dhamma dan dapat kita lihat di YouTube Dhamma. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mendengarkan pembabaran sutta pada malam ini oleh Bapak Febi. Selanjutnya, layar dan waktu saya persilahkan kepada Bapak Febi. Silakan Pak Febi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Izinkan saya share screen sutanya ya. Ini ya sutanya yang ini betul ya. Samyutta Nikaya 6.10 Kokalika Sutta. Iya, Ya, betul. Ya. Ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sutta ini memang sangat menarik ya, bahkan agak unik ya. Ini Biku Kokalika ini sangat disayangkan ya. Beliau kesempatan bertemu Yang Mulia Buddha ya, tapi karmanya mungkin tidak matang ya, tidak bisa memanfaatkan kesempatan dalam hidupnya itu yang sebetulnya peluang yang sangat baik ya, sangat besar. Baik, mari kita terlebih dahulu kita baca dulu sutanya dari awal sampai akhir. Saya bacakan dulu. Ini Kokalika Sutta dari Samyutta Nikaya 6.10. Di Sawati, Biku Kokalika mendatangi Sang Bagawa, memberi hormat kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata, Yang Mulia Sariputta dan Moggallana memiliki keinginan-keinginan buruk. Mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan buruk. Ketika hal ini diucapkan, Sang Bagawa berkata kepada Biku Kokalika, Jangan berkata demikian, Kokalika. Jangan berkata demikian, Kokalika. Berkeyakinanlah pada Sariputta dan Moggallana, Kokalika. Sariputta dan Moggallana berperilaku baik.
Untuk kedua kalinya, Biku Kokalika berkata kepada Sang Bagawa, "Yang mulia, walaupun aku berkeyakinan dan percaya pada Sang Bagawa, namun aku tetap mengatakan bahwa Sariputta dan Moggallana memiliki keinginan-keinginan buruk. Mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan buruk. Dan untuk kedua kalinya, Sang Bagawa berkata kepada Biku Kokalika, 'Jangan berkata demikian, Kokalika. Sariputta dan Moggallana berperilaku baik.' Untuk ketiga kalinya, Biku Kokalika berkata kepada Sang Bagawa, 'Yang mulia, walaupun aku berkeyakinan dan percaya pada Sang Bagawa, namun aku tetap mengatakan bahwa Sariputta dan Moggallana memiliki keinginan-keinginan buruk. Mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan buruk.' Dan untuk ketiga kalinya, Sang Bagawa berkata kepada Biku Kokalika, 'Jangan berkata demikian, Kokalika. Sariputta dan Moggallana berperilaku baik.' Kemudian Biku Kokalika bangkit dari duduknya, memberi hormat kepada Sang Bagawa dan pergi, dengan beliau tetap di sisi kanannya. Tidak lama setelah Biku Kokalika pergi, sekujur tubuhnya menjadi penuh dengan bisul sebesar biji monster. Kemudian bisul-bisul ini tumbuh menjadi sebesar kacang hijau. Kemudian seukuran kacang kedelai. Kemudian seukuran batu jujube. Kemudian seukuran buah jujube. Kemudian seukuran buah kemloko. Kemudian seukuran buah bilva yang belum matang. Kemudian seukuran buah bilva yang telah matang. Ketika telah tumbuh hingga seukuran buah bilva matang, bisul-bisul itu pecah, meneteskan nanah dan darah. Kemudian karena penyakitnya itu, Biku Kokalika meninggal dunia. Dan karena ia memendam permusuhan terhadap Sariputta dan Moggallana, setelah kematiannya ia terlahir kembali di neraka Paduma. Kemudian ketika malam telah larut, Brahma Sahampati dengan keindahan memesona menerangi seluruh hutan Jeta, mendatangi Sang Bagawa, memberi hormat kepada beliau, berdiri di satu sisi dan berkata kepadanya, 'Yang mulia, Biku Kokalika telah meninggal dunia. Dan karena ia memendam permusuhan kepada Sariputta dan Moggallana, setelah kematiannya ia telah terlahir kembali di neraka Paduma.' Ini adalah apa yang dikatakan oleh Brahma Sahampati. Setelah mengatakan hal ini, ia memberi hormat kepada Sang Bagawa. Dan dengan beliau tetap di sisi kanannya, ia lenyap dari sana. Kemudian, ketika malam telah berlalu, Sang Bagawa berkata kepada para biku sebagai berikut. 'Para biku, tadi malam ketika malam telah larut, Brahma Sahampati mendatangiku dan berkata kepadaku, seperti di atas tadi, setelah mengatakan hal ini, ia memberi hormat kepadaku dan dengan aku tetap di sisi kanannya, ia lenyap dari sana.' Ketika hal ini dikatakan, seorang biku tertentu berkata kepada Sang Bagawa, 'Yang mulia, berapa lamakah umur kehidupan di neraka Paduma?' 'Umur kehidupan di neraka Paduma adalah panjang, biku. Tidaklah mudah menghitungnya dan menyebutkannya dalam tahun, atau ratusan tahun, atau ribuan tahun, atau ratusan ribu tahun.' 'Apakah mungkin dengan perumpamaan, Yang mulia?' 'Mungkin saja, biku. Misalkan, biku, terdapat satu kereta dari Kosala yang berisi 20 takaran wijen. Di akhir setiap 100 tahun, seseorang akan mengambil sebutir dari sana. Kereta dari Kosala yang berisi 20 takaran biji wijen itu akan menjadi kosong lebih cepat daripada satu neraka Abuda berlalu. 20 neraka Abuda adalah setara dengan satu neraka Nirabuda. 20 neraka Nirabuda adalah setara dengan satu neraka Ababa. 20 neraka Ababa adalah setara dengan satu neraka Atata. 20 neraka Atata adalah setara dengan satu neraka Ahaha.
20 neraka AHH adalah setara dengan 1 neraka Kumuda. 20 neraka Kumuda adalah setara dengan 1 neraka Sogandika. 20 neraka Sogandika adalah setara dengan 1 neraka Upala. 20 neraka Upala adalah setara dengan 1 neraka Pundarika. Dan 20 neraka Pundarika adalah setara dengan 1 neraka Paduma. Sekarang Biku Kokalika telah terlahir kembali di neraka Paduma karena memendam permusuhan dengan Sariputa dan Moggallana. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Setelah mengatakan hal ini yang sempurna, Sang Guru lebih lanjut mengatakan ini. Ketika seseorang telah terlahir, sebuah kapak muncul di dalam mulutnya, yang dengannya si dungu memotong dirinya sendiri dengan mengucapkan fitnah. Ia yang memuji seseorang yang layak dicela atau mencela seseorang yang layak dipuji, melakukan lemparan tidak beruntung dengan mulutnya, yang dengannya ia tidak menemukan kebahagiaan. Lemparan tidak beruntung adalah sepele, yang mengakibatkan hilangnya kekayaan pada permainan dadu. Kehilangan segalanya termasuk dirinya. Yang jauh lebih buruk lagi, lemparan tidak beruntung ini adalah memendam kebencian terhadap para yang sempurna. Selama 100.000 nira Buddha dan 36 lebih dan 5 abuda, pemfitnah para mulia pergi ke neraka setelah berkata dan berpikir jahat terhadap mereka. Sadu, sadu, sadu. Teman-teman sekalian, ini suatu sutta yang agak mengerikan juga ya. Agak mengerikan dan terutama ini jumlah neraka itu jauh lebih banyak dari jumlah surga ya. Ini nama-nama neraka banyak sekali tadi ya. Nah ini ya. Saya aja beberapa baru dengar gitu ya. Nama-namanya. Sudah pernah baca sih cuma cepat lupa juga ya karena enggak dihafal ya. Kalau nama-nama alam-alam kehidupan surgawi kan ya. Alam-alam apa kehidupan Brahma ya. Kita tahu ya. Tapi ini banyak sekali neraka ini ternyata ya macam-macamnya dan waktu lama bagaimana makhluk yang masuk ke sana bisa sangat lama sekali. Nah ini ada biku namanya Kokalika ya yang walaupun dia menjadi biku ditasbihkan bahkan di zaman Yang Mulia Buddha dan langsung menerima pengajaran dari Yang Mulia Buddha ternyata belum tentu ya bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi kebaikan. Saya juga belum mengecek ya kenapa biku Kokalika ini penyebabnya awalnya ya memiliki kebencian kepada Yang Mulia Sariputa dan Moggallana. Nanti jika ada teman-teman yang sudah ada yang mengecek misalnya di kitab komentar nanti silahkan disampaikan ya misalnya ada kejadian sebelumnya kah biku Kokalika ini misalnya apakah ada iri tertentu kadang-kala kan satu biku misalnya iri karena biku yang lain mendapatkan persembahan-persembahan yang lebih misalnya dari umat kadang-kala seperti itu ya atau ada pengikutnya lebih banyak gitu di sutta lain ada hal-hal terjadi seperti itu. Nah saya biku Kokalika penyebabnya dia membenci Bante Sariputa dan Moggallana ini saya belum sempat mengecek ke kitab-kitab komentar. Juga yang luar biasa ya, bukan hanya membenci Yang Mulia Sariputa dan Moggallana saja, ini dinasehati oleh Yang Mulia Buddha sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali dinasehati agar biku Kokalika ini tidak membenci Yang Mulia Sariputa dan Moggallana, dia tetap membantah gitu. Bayangkan membantah seorang yang dia juga yakin ya, kan dia juga yakin ya kepada Yang Mulia Buddha dikatakan di sini ya, Yang Mulia walaupun aku berkeyakinan dan percaya kepada Bagawa ya. Nah ini namun aku tetap mengatakan Sariputa dan Moggallana memiliki keinginan-keinginan buruk ya. Ini sampai 3 kali ya. Nah
Eh, saya berpikir begini teman-teman, nanti silahkan didiskusikan ya. Jadi bisa saja ya dari persepsi Bhikkhu Kokalika ini dia memiliki persepsi memang bagi dia mungkin dia melihat gitu ya menurut persepsi dia ya Bante Sariputta dan Bante Moggallana ini memiliki keinginan-keinginan buruk gitu. Kenapa? Karena di suta sebelumnya sudah pernah dibahas belum yang 6.9 ya. Jadi di 6.9 kelihatan Bante Kokalika ini memang dalam hal dhamma saja tampaknya tidak paham cukup baik ya. Nah, seperti ini. Di 6.9 itu kan dia disamperin oleh Brahma Mandiri Tudu, seorang makhluk Brahma ya kan. Dan Brahma Mandiri Tudu ini seorang anagami. Yang kita ketahui seorang anagami disebutkan yang tidak kembali. Lalu ketika Brahma Mandiri Tudu ini mendatangi Bhikkhu Kokalika ya, lalu Bhikkhu Kokalika menyatakan seperti ini. Bukankah Sang Bagawa menyatakan bahwa engkau adalah seorang yang tidak kembali, sahabat? Mengapa engkau kembali ke sini? Lihat berapa jauh engkau telah melanggar. Nah, ini kan kelihatan Bhikkhu Kokalika ini tidak memahami ungkapan-ungkapan Dhamma. Karena yang dimaksud seorang anagami tidak kembali itu maksudnya tidak terlahir kembali di alam kamawacara. Artinya yang tidak kembali ini tidak kembali, pertama harusnya dimaknai yang tidak kembali ini adalah tidak kembali ke alam kamawacara, ke alam indria. Yang kedua, tidak kembalinya itu dimaknai dalam bentuk kelahiran kembali, yaitu kelahiran kembali di alam indria. Jadi seorang anagami itu tidak lagi akan terlahir di alam indria, tapi akan terlahir di alam Brahma, terutama di alam Sudawasa. Jadi, tapi mereka tetap bisa mengunjungi alam alam-alam indria. Dia bisa mengunjungi alam manusia, dia bisa mengunjungi alam surga. Nah, kalau dari pernyataan ini, Bante Kokalika memahami tidak kembali itu termasuk tidak mengunjungi gitu loh. Ya. Dan tampaknya dia memang punya keyakinan seperti itu gitu. Tidak paham gitu. Nah, dengan melihat kebodohan yang seperti ini gitu ya, saya jadi berpikir gitu ya. Jangan-jangan dia memiliki penilaian dengan kebodohan yang dia miliki ya terhadap Bante Sariputta dan Bante Moggallana menurut dia gitu ya. Itu tuh keinginan buruk, mungkin apa yang dilihat bentuk perilaku tertentu misalnya ya dari Yang Mulia Sariputta dan Bante Moggallana. Karena itu dengan ketidakpahaman ya, dengan kebodohannya dia mengira Bante Sariputta dan Bante Moggallana memiliki keinginan buruk dan dia yakin sekali dengan itu. Karena itu walaupun dinasehati oleh Yang Mulia Buddha sampai 3 kali agar tidak membenci atau berprasangka buruk pada Bante Sariputta dan Moggallana, karena menurut Yang Mulia Buddha juga sudah menggaransi bahwa Bante Sariputta dan Moggallana berperilaku baik, dia masih ngotot ya, karena mungkin dia yakin punya penilaian seperti itu menurut dia ya dengan kebodohannya gitu. Hanya sayangnya dia tidak takut ya dengan apa yang sekali saja sebetulnya sudah cukup ketika Buddha bilang Sariputta dan Moggallana berperilaku baik, semestinya sudah cukup ya dia di situ ya, tapi dia masih ngotot sampai 3 kali. Ini suatu bentuk keras kepala ya yang sangat kuat ya, dan tampaknya memang timbul dari kebodohan yang luar biasa ya, karena bahkan dia tidak memahami seorang anagami yang memang tidak akan kembali dalam makna kelahiran kembali, tapi mengunjungi sih masih bisa dia bilang itu pelanggaran seperti itu ya. Nah, dengan prasangka buruk atau kebencian Bhikkhu Kokalika terhadap
Bante Sariputta dan Moggallana ini, maka tidak lama bahkan ya timbul penyakit ya dalam bentuk bisul ya yang terus membesar, bernanah dan juga mengeluarkan darah ya. Bahkan saking parahnya menyebabkan sakitnya itu kematian. Bhikkhu Kokalika meninggal dunia dan ia langsung masuk ke dalam neraka Paduma. Kalau kita lihat dari jenis karma ini sepertinya seperti Garuka Kama ya, kontan sekali gitu loh. Walaupun di dalam Garuka Kama penyebab-penyebabnya tidak disebutkan kan, kalau kebencian terhadap arahat ya disebutnya membunuh ya. Membunuh arahat itu Garuka Kama, tapi kayaknya membenci saja kalau dilihat di sini sudah cukup ya, karena kontan, biasanya kontan-kontan itu Garuka Kama ya. Langsung kontan, bisul, sakit, meninggal di kehidupan itu juga, bahkan tidak lama langsung masuk ke dalam neraka ini yang masa tinggal di sananya makhluk-makhluk biasanya ini sangat lama sekali ya, sangat lama sekali. Nah, lalu seperti tadi ya, oh ya ini juga ada Brahma Sahampati. Tampaknya Brahma Sahampati ini memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Beliau bisa tahu ya makhluk-makhluk masuk ke alam mana ya setelah kematiannya, karena arahat pun ya, seorang arahat pun tidak semuanya melatih ya. Mungkin kalau dilatih sih bisa ya, tapi tidak semua arahat punya kemampuan atau mau melatih ya pengetahuan untuk misalnya melihat makhluk-makhluk itu setelah meninggal terlahir di alam mana. Nah, Brahma Sampati tampaknya salah satu keistimewaannya, kemampuannya adalah dia bisa mengetahui makhluk-makhluk menuju ke alam mana kalau masih terlahir kembali, seperti itu. Nah, ini Bhikkhu Kokalika masuk ke neraka Paduma dan di sini diterangkan sangat lama ya. Kalau di bawah ini ada standarnya ya, saya sudah hitung berbeda. Kalau di sini selama 100.000 nira Buddha ya. Dan 36 lebih dan 5 abuda pemfitnah para mulia pergi ke neraka. Pemfitnah para arahat ini maksudnya ya. Setelah berkata dan berpikir jahat terhadap mereka. Tapi setelah saya hitungnya 20 kali 20 kali 20 kali 20 ini di sini jauh lebih besar dari 100.000 nira Buddha ya. Mungkin ini standarnya lah di sini ya, standarnya. Tapi untuk Bhikkhu Kokalika ini jauh di atas 100.000 nira Buddha. Kalau ini kita kalikannya kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 ini sangat-sangat lama ya. Nah, ini juga ada hal yang membuat kita mungkin harus lebih hati-hati dan merenung, teman-teman sekalian. Ini nasihat dari Guru Agung Yang Mulia Buddha, dikatakan ketika seseorang telah terlahir, ya, sebuah kapak muncul di dalam mulutnya, ya, yang dengannya si dungu memotong dirinya sendiri dengan mengucapkan fitnah. Artinya kita bisa celaka dengan ucapan kita sendiri ya. Nah, ini masalahnya yang disebut bisa celaka itu atau mengucapkan fitnah ini secara umum ya. Itu bukan hanya ini aja, yang umum kan ini ya yang dianggap nggak baik. Mencela seseorang yang layak dipuji. Misalnya seseorang itu layak dipuji, seorang mulia, seorang baik, lalu kita mencela ya, mencela orang baik itu. Ini jadi berupa fitnah ya, kesalahpahaman yang berupa fitnah. Ini kita dapat mengerti langsung ya bahwa ini bisa mencelakakan kita dan kita harus hati-hati. Masalahnya teman-teman yang cukup menakutkan juga jika kita memuji seorang yang layak dicela loh. Ya.
mungkin kita bermaksud baik ya, memuji seseorang padahal orang itu sebetulnya layak dicela loh. Nah ini kedua ini, apakah kita memuji seseorang yang layak dicela maupun kita mencela seseorang yang layak dipuji, ini sama-sama berbahaya bagi kita, bagaikan kita melakukan lemparan dadu. Artinya kita itu tidak tahu sebetulnya orang ini layak dicela apa dipuji, untung-untungan kita mencela atau memuji ya. Akhirnya kita seperti mempertaruhkan hidup kita sendiri ya, melakukan lemparan tidak beruntung dengan mulutnya, yang dengannya ia tidak menemukan kebahagiaan. Nah, lemparan tidak beruntung adalah sepele ya, bagaikan kita melempar dadu ya, yang mengakibatkan hilangnya kekayaan pada permainan dadu tuh ya. Kehilangan segalanya termasuk dirinya. Yang jauh lebih buruk lagi, lemparan tidak beruntung ini adalah memendam kebencian terhadap yang sempurna. Ini yang paling bahaya tentunya kalau mencela seseorang yang sempurna. Tapi yang layak dipuji ini kan bukan hanya yang sempurna saja ya. Ini kekhususan yang jauh lebih buruk tuh ya. Jadi yang paling jauh lebih buruk, yang paling utama adalah memendam kebencian terhadap yang sempurna, termasuk di sini tentunya yang mulia Buddha sendiri. Nah, tetapi di bawah itu ada ya seseorang yang layak dipuji ya, termasuk bisa saja ini ya seorang putu jana juga tapi moralitasnya baik ya, seorang putu jana moralitasnya baik, lalu kita mencela ya atau ya membicarakan dia lah ya, membicarakan dia ya, menggosipkan dia lah dengan cara yang tidak baik. Nah, tapi yang jadi pikir saya ini bagaimana pendapat teman-teman, nanti saya ingin tahu ya. Juga ternyata kalau ada orang yang layak dicela tapi malah kita puji. Gitu loh. Ya. Ini termasuk nggak begini misalnya seorang yang moralitasnya buruk ya, lalu kita puji dia sebagai seorang yang baik, seorang yang saleh, seorang yang memelihara sila. Termasuk nggak seperti itu? Ya saya ingin tahu pendapat teman-teman. Atau orang yang biasa misalnya menyampaikan pandangan-pandangan salah, lalu kita malah memuji dia seorang yang bijaksana gitu. Oh dia ini orang yang bijaksana loh, pinter loh misalnya gitu ya. Padahal dia banyak menyampaikan ya dalam ujaran-ujarannya pandangan salah itu termasuk enggak gitu. Ya teman-teman coba, saya ingin, ini mengerikan sekali ya. Jadi kayaknya lebih aman kita banyak diemnya aja gitu loh ya, tidak mencela dan tidak memuji juga karena dua-duanya ini berbahaya ya gitu loh. Kalau tepat ya memuji yang memang layak dipuji bagus, kalau tepat mencela yang layak dicela bagus. Tapi kalau kita tidak tahu pasti, makanya di sini ada perumpamaan seperti mengakibatkan kehilangan kekayaan pada permainan dadu. Jadi ketika kita menyampaikan pujian mau celaan itu bagaikan kita lagi main dadu loh teman-teman loh. Betul nggak ini persepsi saya ya di sini ini? Ya. Jadi ketika kita memuji maupun mencela, kita ini lagi seperti menggulirkan dadu. Bisa benar, bisa salah gitu loh. Masalahnya kalau salah ya, baik memuji maupun mencela ini ada akibat buruknya. Nah ini tampaknya ya sangat apa ya, cukup mengerikan juga ya seperti itu teman-teman sekalian. Ya terutama ini puncaknya adalah seperti yang Biku Kokalika lakukan, yaitu memendam kebencian terhadap para yang mulia ya, yang sempurna. Walaupun saya melihat kebenciannya itu bisa saja, saya nggak tahu ya, coba diperiksa di kitab-kitab komentar, kan kadang-kadang bisa muncul kebencian itu misalnya karena rasa persaingan ya atau apa, artinya kita harus membedakan, bukan bodoh kalau begitu. Misalnya dia tidak bodoh sih ya, dia ngerti bahwa benci itu nggak boleh, dia ngerti tuh benci itu nggak boleh, tapi dia tetap benci dikarenakan kebenciannya besar karena dia tersinggung gitu ya, dan lobanya masih besar, artinya kekotoran batinnya masih besar. Tapi bisa karena moha, karena bodoh, artinya memang dia
nggak ngerti itu tuh kebencian gitu ya. Jadi dia merasa itu benar apa yang dia katakan itu, gitu. Karena dia nggak ngerti moha gitu, ya. Nah kalau saya lihat sih, kalau dari Sutta yang sebelumnya dia bagaimana dia uh, dalam bisa menghardik lah ya, menghardik seorang Brahma Anagami, kok kamu ngelanggar sih datang ke alam manusia gitu ya, karena kamu mestinya tidak kembali gitu. Seseorang yang tidak kembali, kayaknya Bante Kokalika ini mohanya besar sekali gitu. Tidak mengerti, bukan seperti itu maksud maksud makhluk yang tidak kembali sekali, tidak kembali lagi itu. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian sebagai pendahuluan dari saya membacakan sutta dan memberikan sedikit ulasan. Silahkan disampaikan pendapat, pemikiran atau inspirasi yang didapatkan teman-teman, terutama tadi ya beberapa hal yang juga sudah saya sampaikan. Saya ingin tahu bagaimana apa yang teman-teman pikirkan setelah kita bersama-sama membaca atau mendengarkan sutta ini. Ya, terima kasih. Pak Kurniawan belum di-mute. Terima kasih Bapak Feby atas pembabarannya yang luar biasa. Sangat menarik ya topik kita malam hari ini. Kini tiba kita saatnya untuk acara sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan bagi Romo Ramani, Bapak Ibu, dan sahabat Dhamma yang ingin bertanya. Pertanyaan bisa diajukan dengan cara raise hand atau diketik di kolom chat. Silakan Bapak Ibu Romo Ramani yang ingin bertanya. Itu ada dari Pak Rudi. Ada raise hand Pak Rudi ya, Pak Rudi Wu. Silakan Pak Rudi Wu. Ya, nama budaya Romo Ahmad sama moderator ya, Nama budaya Pak. kawan ya. Nama budaya untuk semua teman-teman, luar biasa paparan Dharma hari ini lebih membuka pemikiran saya pribadi ya Romo. Saya melihat pemaparan hari ini bisa lebih mengarahkan kita menuju ke samaditi dan sama sangkapa, dua unsur panya ya, berpandangan benar dan pikiran benar. Romo, saya hari ini betul-betul cerahkan. Selama ini keegoan saya begitu tebal ya Romo, dan selama ini kekeliruan yang begitu menyesatkan. Saya ingin penegasan aja Romo terkait dalam pembahasan Bhikkhu Kokalika ini. Berarti Romo, garuka karma itu tidak hanya dengan berbuat perbuatan buruk ya Romo, aku salah karma ya. Jadi berarti dengan memiliki pandangan yang salah dan pikiran yang salah, seperti contoh di sini kita memuji orang yang buruk, bukan hanya tidak memuji, bukan hanya mencela orang-orang benar, maka akan berbuat karma garuka karma ya. Demikiankah Romo? Mohon penegasan pencerahan yang lebih lanjut. Baik, langsung aja ya. Moderator, apakah boleh langsung saya jawab? Ya, silakan Pak Feby langsung dijawab. Iya. Pertama begini, masalah garuka karma itu saya juga tadi meminta bahkan pendapat teman-teman ya. Apakah membenci seorang arahat ya atau memfitnah seorang arahat itu sudah merupakan garuka karma? Karena kalau melihat akibatnya dari Bhikkhu Kokalika ini seperti akibat dari garuka karma ya. Karena ini mirip seperti misalnya Bhikkhu Dewadatta ya, itu kan melukai Buddha ya, jelas itu garuka karma pasti. Maka langsung di kehidupan itu juga mengalami kemalangan ya, ditelan bumi ya,
lalu masuk ke alam neraka yang untuk satu kapak. Nah, biasanya secara tradisi kan ya, kalau Garuka Kama itu melukai Buddha, membunuh Arahat, membunuh kedua orang tua, memecah belah Sangha, terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nah, maksud saya, tapi kalau lihat di sini, ini akibatnya kok mirip-mirip gitu loh ya. Saya juga nggak begitu yakinnya. Seperti Garuka Kama gitu loh, ya maksud saya tadi. Nah, justru saya mau minta pandangan dari teman-teman nanti. Nah, adapun tadi misalnya uh, mencela seseorang yang baik ya, atau memuji seseorang yang pandangan salah, tentunya belum tentu Garuka Kama. Yang tadi yang akan mendekati Garuka Kama yang ingin saya minta itu yang ini yang paling utama ya, yang paling berat. Nah, yang jauh lebih buruk lagi ya adalah memendam kebencian terhadap para yang sempurna. Kan ini yang paling berat ya, yang paling berat. Tapi kalau misalnya seorang putu jana yang moralitasnya baik atau seorang sotapana yang moralitasnya sudah jelas baik ya, lalu kita membuat fitnah, yaitu pasti cukup berat ya karma buruknya, tapi mungkin saja belum tentu berupa Garuka Kama ya, belum tentu Garuka Kama. Hanya justru yang ingin saya diskusikan teman-teman, apakah tidak tidak walaupun tidak membunuh Arahat tapi hanya dengan memendam kebencian khusus ke Arahat nih ya, itu sudah Garuka Kama kah gitu ya? Karena kalau secara tradisi di pelajaran-pelajaran ya, ini tidak termasuk kalau hanya membenci, kecuali kalau membunuh ya. Tapi kalau lihat akibatnya ini terhadap Bhikkhu ini kok kayak Garuka Kama gitu ya, kontan gitu ya, dan sangat berat sekali. Mungkin itu ya, Pak Rudi ya. Ya. Iya, Romo. Karena Romo izin ya, karena yang Arya itu kan sebenarnya tidak identik dengan sosok fisik ya, Romo ya, tetapi sosok dengan kebenaran. Makanya kalau kita membenci kebenaran atau membelokkan kebenaran, atau kita tidak berusaha menepis, menekan ketidakbenaran itu yang selalu mau menutupi kebenaran. Sepertinya dalam pembahasan topik ini termasuk Garuka Karma ya Romo ya. Nah, itu gimana Apalagi pendapat kita teman-teman yang lain ya? ya Ya, memuji-muji silakan. ketidakbenaran yang Romo selama ini kan. Kita tidak ada keberanian mengatakan yang benar itu benar. Bahkan kita memihak ke pihak-pihak ketidakbenaran. Berarti itu kan termasuk Garuka Karma ya Romo ya. Saya juga nggak tahu pasti ya kalau masalah itu. Coba mungkin teman-teman yang lain ada yang mau memberikan pendapat. Nah, ini ada dari siapa? Ibu atau Bapak Yasoda nih, udah yang tangan moderator. Baik, terima kasih Pak Feby, Romo Oh ya Feby Ibu. sudah memberi saya kesempatan. Romo, mengenai Kokalika Sutta ini sebenarnya sudah ini rangkaian ya Romo ya pembahasan Ya. tentang Kokalika Sutta ini. Jadi sudah dibahas ini yang ketiga kali Romo. Oh Nah, iya. pada waktu pembahasan pertama di sini orangnya juga hadir narasumbernya Romo Sutrisno ya. Selamat Beliau malam Romo menjelaskan Sutrisno. ya sebenarnya Romo Sutrisno yang paling paling mumpuni untuk menjelaskannya. Tapi Ya. sambil menunggu Romo Sutrisno, nggak apa-apa mungkin saya sedikit mengutip apa yang beliau jelaskan ya, Pak Febri. Baik. Malam Pak Febi. Jadi Ini dalam acaranya Pak pembahasan Febi. itu, jadi dalam pembahasan minggu lalu, maaf kepencet, maaf ya. Jadi dalam pembahasan 2 minggu lalu itu, Romo Sutrisno menjelaskan bahwa Kokalika, beliau mengambil dari Pali proper name ya. Jadi Kokalika ini adalah seorang biku pendukung utama dari Bante Dewadatta. Oh Jadi iya. sudah jelas ya bahwa dia berada di pihak Dewadatta. Dan walaupun Bante Kokalika ini mengetahui kehebatan Sang Buddha, tetapi pada akhirnya dia terbujuk untuk mengikuti Bante Dewadatta. Nah, ketika biku-biku lain mencela kelakuan Bante Dewadatta karena kesalahan-kesalahannya,
Kokalika ini selalu siap untuk membela, gitu ya. Dan sebaliknya, ketika orang-orang memuji kehebatan atau hal-hal positif tentang Sang Buddha, maka dia akan mencela gitu, mencela Sang Buddha gitu ya. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa beliau memang sudah menunjukkan kebencian kepada yang maha sempurna ya, yang sempurna kepada Sang Buddha gitu. Nah, jadi kita paham mengapa bisa terlahir di alam neraka gitu ya. Cuman yang menjadi pemikiran saya saat ini nih Romo, setelah tadi mendengarkan penjelasan, betapa berbahayanya ya sikap keras kepala yang diperlihatkan oleh Biku Kokalika ini. Sudah jelas-jelas ditegur oleh Sang Buddha, dan ketika dia mengabaikan teguran yang ketiga, maka dampak dari apa namanya dampak dari kekeras kepalaannya ini mulai terlihat ada bisu. Kenapa sih nggak saat itu dia balik lagi kepada Sang Buddha bernama Skara, memohon ya maksudnya memohon pengampunan lah ya, mengakui kesalahannya gitu. Sehebat itukah moha gitu ya? Sehebat itukah kebencian gitu ya, Romo? Dan saya, kalau seorang biku yang sudah melihat bagaimana kehebatan dari Sang Buddha bisa melakukan itu, saya sangat khawatir ya, Romo, kalau kita pun putu jana bisa bisa terkondisi ke sana. Wah, ini sangat menakutkan sekali, Romo. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya Romo agar kita selalu dalam koridor kita sebagai seorang yang maksudnya tidak mencela mereka yang selayaknya dipuji dan sebaliknya kita tidak memuji orang-orang yang layak dicela. Karena sejujurnya ya Romo kita harus akui sekarang ada banyak sekali ajaran-ajaran di luar sana yang mengatasnamakan ajaran Buddha. Padahal kenyataannya tidak seperti itu gitu, Ramo. Terima kasih, Ramo. Mohon bimbingannya. Ya, terima kasih. Terus terang aja ya, saya juga takut ini ya, jadi takut melempar dadu gitu loh. Bukan mencela aja, ternyata memuji juga bisa berbahaya juga ya. Eh, jadi saya juga mau minta pendapat nih dari coba apa brainstorming nih dari teman-teman yang lain karena sama lah saya juga ya, waduh gawat juga ini gitu ya. Apa sebaiknya kita eh, menahan bahkan bukan mencela tapi memuji pun kita harus hati-hati seperti itu ya. Silahkan mungkin dari yang lain. Iya, Romo. Menurut persepsi saya, kalau kita memuji yang salah, berarti kita menapiskan kebenaran, kita menutupi kebenaran. Cuma kita memuji yang salah itu perbuatan perilaku yang lebih seakan-akan halus. Padahal itu sama dengan kita tidak mengingkari kebenaran yang sesungguhnya. Kita memuji yang salah kan, berarti tidak memberikan kesempatan kepada kebenaran bersinar terang. Ya, hanya kalau saya baca di Suta nih ya banyak. Jadi kalau bentuknya perdebatan sih oleh murid-murid yang mulia Buddha ya, oleh para sangha menghindari ya. Artinya kalau orang sudah tidak mau mendengar kebenaran, ya sudah ya. Jadi tidak dicela ya, tidak dicela berkelanjutan untuk berdebat gitu ya. Atau kalau pihak lain mengemukakan pendapatnya walaupun pandangan salah ya, eh, kalau misalnya sudah dikasih tahu yang benarnya tetap ngotot juga, kalau saya lihat ya contoh yang baik dari para sangha di zaman Buddha itu menghindari perdebatan, biasanya mereka kembali kepada yang mulia Buddha dan menceritakan ya, menceritakan kejadian dan minta nasihat dari yang mulia Buddha. Sikapnya sih seperti itu ya, kalau yang saya lihat seperti itu. Bagaimana dari teman-teman saya yang lain? Saya juga ingin dengar nih. Romo Sutrisno mungkin. Halo, ya malam Pak Febi. Maaf ini kayaknya gangguan ya. Saya Lagi di mana Romo? oh, lagi di rumah. Tapi Oh, kayaknya nggak suaranya kurang jelas ya mungkin ya. cukup jelas sih. Jelas, Romo. Oh jelas. Oh ya, ya makasih. Iya ya maaf maaf.
apa apa ya tadi ya? Maksudnya ada koreksi dikit lah dari Bu Lingling tadi, bukan nggak paling mumpuni ya Romo. Itu mah Nggak apa-apa, itu nggak usah dibahas lagi. Romo Sutrisno selalu merendah, sangat bersahaja, sangat Kita rendah langsung aja hati. Romo ke sutanya Romo. Oh iya iya. Apa ya tadi apa maksudnya yang Kokalika ya memang karena tingkatnya itu ada di Jataka ya, Takaria Jataka bahwa Oh, di Jataka ya. ya jadi ya singkatnya dia itu iri lah ya, iri dengan Bante Sariputta Moggallana yang harusnya mau memanfaatkan kedua Agasawaka ini untuk mendapatkan dana dari penduduk, Hmm. malahan ditolak ya oleh Bante Sariputta dan Moggallana. Akhirnya beliau sampai diusir oleh penduduk gitu. Hmm. Siapa sih Biku Kokalika ini sampai diusir oleh penduduk. Jadi makanya muncul kebenciannya di situ dan mau memfitnah Bante Sariputta dan Moggallana karena dianya yang serakah ingin mendapatkan dana dari penduduk, malahan memfitnah Bante Sariputta dan Moggallana yang mau apa punya keinginan tidak baik atau serakah gitu. Jadi ya kira-kira gitu sih yang saya baca di Karya Jataka ya, cuma nomor berapa saya lupa lah gitu. Gitu ya. Itu latar belakangnya itu aja sih, Pak Febi. Menurut Romo Sutrisno gimana ya? Apa Hmm. kita juga jadi harus ngerem untuk muji orang gitu loh? Ini karena agak takut juga nih ya. Kita puji ternyata sebetulnya dia orang yang tidak layak dipuji sebetulnya. Misalnya dia Ya, banyak pura-pura, kita kan nggak tahu ya gitu loh, Romo. iya kan kualitasnya sama ya musawadah ya ini berarti kan Hmm. mengucapkan kebohongan kan. Atau bisa juga masuk di sunawaca ya. Jadi seorang yang ingin memecah belah dengan ada juga kan ya di sunawaca itu terhadap orang yang mau dia deketin dia menjelekkan orang lain atau Hmm. dan memuji orang-orang yang mau dia deketin itu kan termasuk kategori pisunawaca juga gitu Hmm. ya kan jadi mau apa mau mendekati satu orang lah misalnya terus dia puji-puji orang itu padahal orang itu kualitasnya tidak bagus dan Hmm. menjelekkan orang yang kualitasnya bagus gitu ya termasuk juga. Nah itu ya dua-duanya sama sih ya betul ya kira-kira sih gitu. Hmm. Itu sih kira-kira pendapatnya Pak Febi. Ya, terima kasih. Ya. Niko saja kayak moderator, mohon maaf. Silakan moderator. Ya, terima kasih Pak Sutrisno. Iya. Nah, di kolom chat ini ada pertanyaan dari Bapak Lim. Cuma mungkin pakai bahasa Malaysia saya agak kurang ngerti juga ya. Jadi saya bacakan saja. Hormat malu, jaga pribadi tuan orang besar. Cuma tunduk hormat sahaja, sedang hati abai sahaja. Tidak ada mengenal lepas, tiada apa, ada akibatkan alam buruk. Ini bahasa Malaysia, jadi saya agak kurang jelas nih Pak Feby. Mungkin Pak Lim bisa langsung menjelaskan, Pak Lim. Pak Lim Tuan Li ya, dari Malaysia. Ya. Kata, selamat malam. Selamat Selamat malam. malam, Pak Lim. Eh, Cuma saya malu hormat saja. Walaupun bangaya kurang elok orang besar saja. Tapi adakah pengenangan subhat dengan saya? Tapi saya hormat abah sahaja. Bolehkah gitu? Hormat saja abah saja. Cuma bangaya tak elok. Cuma malu mata. Hormat saja lah. Ya bangang kurang elok macam dipuji tadi lah. Kalau lihat ini apa mungkin maksudnya menghormat tapi tidak dengan hati gitu kali ya. Hati tak abah saja. Cuma hormat malu lah. Iya, Walaupun kita kurang elok. Mungkin Ada waktu tak ketemu misalnya kita subhat pejabat lah bertemu orang misalnya ya. besar gitu ya. Kita kan Ah, Hmm. harus secara sosial harus memberi hormat tapi sebetulnya hati kita nggak penuh gitu. ah, Nah, apa ini perbuatan buruk gitu Pak ya, ya, secara karma. ya, terima kasih. Gimana nih menurut teman-teman? Saya juga
bukan ahlinya nih kalau udah begini nih. Mungkin ada yang mau ngasih sukan. Romo Ahmad ya, mungkin di sini pengertian kita mencela atau memuji yang layak dicela, mungkin orang tersebut jelas-jelas terlihat perbuatannya tidak terpuji. Tetapi kita sudah tahu, sudah mengetahui, dan kita lakukan pujian-pujian pada dia pula di halayak umum. Ya. Seakan-akan perbuatan celanya bukan perbuatan tercela. Jadi tadi kalau Romo Ahmad mengatakan, kalau kita, bagaimana kita memuji seseorang yang di luar tampak dia terpuji, perbuatannya bagus, tapi kita nggak tahu di belakangnya. Mungkin itu bukan termasuk garuka karma ya, karena kita tidak dengan niatan, tidak mengetahui dengan jelas ya kan, Romo Ahmad ya. Demikian mohon pencerahannya gitu. Oke, betul jawab Bang Fo itu tadi. Masih. Ya tadi kalau garuka karma mungkin nggak nyampe lah ya kalau yang seperti itu ya. Ya kan kadang misalnya ada pejabat nih, pejabat Ya ya. bupati ya kan, atau ya saya juga misalnya kerja sebagai konsultan kadang ketemu dengan pejabat kan, pasti harus kita memberikan setidaknya bahasa tubuh lah ya, bahasa tubuh yang memberikan hormat ya gitu ya. Tapi sebetulnya ketika kita memberikan hormat ya misalnya memberikan salam lebih dulu, senyum ya, mungkin tidak dengan hati gitu loh, hanya basa-basi gitu ya, basa-basi lah ya, basa-basi formalitas gitu. Nah, apakah itu termasuk karma buruk enggak ya gitu loh. Setidaknya karma buruk enggak gitu, itu aja dulu kali ya. Gimana menurut teman-teman nih? Hormat basa-basi lah ya. Izin menanggapi Romo. Silakan. Ya Romo, ketika melakukan hal itu, sebenarnya kita tidak sedang memuji atau menghormati pribadinya, tapi kita sedang mengakui bahwa kedudukan dia lebih tinggi daripada kita, gitu kan? Jadi kita apa namanya menghormati itu posisinya dia. Tapi kita tidak menghormati kalau apalagi misalnya kalau kita tahu jelas-jelas dia orang yang berperilaku buruk misalnya ya Romo. Seperti itu mungkin yang bisa saya tanggapi Romo. Kalau misalnya salah tolong dikoreksi juga. Wah, bagus Makasih sekali ya. Romo. Ini inspirasi juga ya. Jadi kan terutama jabatan publik ya, jabatan publik seperti pejabat kan memang di muka umum kita harus hormat juga ya. Misalnya Ya, kepada kepala negara gitu kan ya. betul. Ya, bukan secara kepada personalnya ya, tapi Betul. kepada memang dia sebagai figur publik ya. Nah, Ya, saya kira itu agak posisinya. melegakan tuh ya, agak melegakan. Jadi walaupun kita menghormat, tidak termasuk karma buruk kepura-puraan gitu ya. Ya. Terima kasih tuh agak melegakan. Ya, karena kan kita nggak bisa juga lihat hasilnya ya, apakah yang saya perbuat ini karma buruk apa bukan ya. Gitu loh. Iya, Gitu. Romo. Terima kasih. Ya, saya sepaham dengan Oma ya tadi Bu Lilis ya. Kadang memang ada acara formalitas kita mengatakan yang terhormat si Anu, si Anu, si Anu karena jabatan formir yang didapat di bahu dia ya. Tapi di suta yang kita bahas hari ini mungkin kita sengaja memuji karena kita udah tahu, terus sengaja pula kita memuji berlebihan ya. Terus yang orang yang benar tidak kita puji, mungkin kita tidak dapat imbalan dari sang benar itu kan, dan kita mendapat imbalan banyak dari sang tercela tersebut. Romo. Ya, bagaimana Pak Lim? Apa sudah cukup puas dengan jawabannya Pak Lim? Oke, terima kasih. Sudah. Maaf, apa maaf lah, salah kata atau apa-apa aja. Maaf, saya minta maaf dulu lah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lim. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Halo? Ya, silakan.
Romo, saya mau tanya ya, kalau misalnya manusia berbuat salah, baca buku Parita bisa mengikis dosa-dosanya nggak? Maksudnya kekotoran batin gitu. Maaf, Ibu dengan Ibu siapa? Perkenalkan diri, tolong Eh, Ibu. sorry, saya namanya Lina Liu. Oh iya, Ibu Lina. Nah, Bisa langsung dijawab atau pertanyaan eh, khusus apa? Gimana Ibu? ya maksudnya ya itu pertanyaannya aja, pertanyaannya. Tolong diulang sekali lagi, Bu Lina. Nah, maksudnya gini, maksudnya kalau manusia ada berbuat dosa, ini ada kekotoran batin, dengan baca parita bisa nggak mengikis kekotoran batin dosa manusia gitu? Oh iya, baik. Gimana Pak Febi, apa langsung dijawab? Iya, baik. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya, kalau secara karma kan ya apa yang sudah kita perbuat ya itu sudah pasti akan berbuah. Ya sudah pasti akan berbuah kalau menemukan kondisi yang tepat untuk berbuah. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jadi kalau kita di masa lalu banyak melakukan dosa-dosa, pernah melakukan dosa-dosa, dan itu pasti akan berbuah pada kondisi yang tepat di suatu saat. Apakah di kehidupan ini juga atau di kehidupan yang akan datang. Nah, adapun tadi membaca parita tentunya itu sesuatu yang baik, ya. Karena membaca parita itu bisa pertama-tama ya, yang pertama sekali terasa ya, jika seseorang memiliki sada, memiliki keyakinan terhadap Tiratana, ya Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka dapat dipastikan ketika membaca parita, bahkan kalaupun tidak mengerti artinya, ya batinnya bisa merasa tenang. Ya, batinnya bisa merasa tenang, walaupun bahkan tidak mengerti artinya. Itu dulu yang pertama ya. Nah, dengan batin merasa tenang ini juga sudah kusala kama. Artinya sudah bisa menghentikan untuk saat itu, untuk sementara, pikiran-pikiran buruk, niat-niat buruk, dan nafsu-nafsu buruk, dan tentunya itu sesuatu yang baik. Walaupun itu tidak akan menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu, tapi setidaknya jadi menyumbang kebaikan. Nah, menyumbang kebaikan ini bisa diharapkan bisa melemahkan ya kebaikan ini bisa melemahkan buah-buah dosa-dosa kita di masa lalu. Ketika berbuah bisa buahnya tidak terlalu menyakitkan ya karena diperlemah oleh perbuatan baik. Nah, membaca parita misalnya bahkan kalau disertai dengan mengerti artinya tentunya manfaatnya akan lebih baik lagi karena memahami artinya. Karena dengan memahami artinya bisa mendapatkan inspirasi. Nah, kalau sampai mendapatkan inspirasi ya dalam bentuk misalnya inspirasi itu bisa dalam bentuk memahami dhamma. Jadi bisa dengan membaca parita itu terinspirasi pemahaman dhammanya lebih mendalam, terinspirasi saat itu. Oh, jadi ada inspirasi-inspirasi baru itu bisa terjadi. Selain lebih memahami dhamma juga ketika membaca parita itu ya bisa tergugah ya, bisa tergugah untuk lebih semangat lagi ya memupuk kebaikan dan berpraktek dhamma dengan lebih baik. Jadi saya kira cukup banyak ya manfaat dari membiasakan membaca parita, dan saya kira sangat bermanfaat jika itu memang dibiasakan ya, terutama dengan memahami artinya dan bisa sampai terinspirasi, dan itu bisa mendapatkan buah karma baik yang jauh lebih kuat dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Nah, ini kan sangat menguntungkan ya jika dengan membaca parita mendapatkan inspirasi tentang dhamma sehingga menjadi suatu karma yang lebih kuat daripada keburukan-keburukan yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu, walaupun itu tidak terhapus, tapi tadi
bisa melemahkan atau bisa bahkan memotong ya, artinya depending lah jauh-jauh gitu untuk berbuah ya, keburukan-keburukan itu disingkirkan sehingga entah kapan ya berbuahnya misalnya menjadi sangat untuk waktu yang lama nanti di masa depan, tidak tidak dalam waktu dekat. Mungkin seperti itu ya. Jadi tetap bermanfaat membaca Parita, dan saya kira harus menjadi tradisi lah ya, menjadi tradisi bagi umat Buddha, dibiasakan terutama dengan memahami artinya dan mendapatkan inspirasi-inspirasi. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman yang lain bisa ada yang menambahkan, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Feby. Nah, Ibu Lina bagaimana Bu dengan jawaban dari Pak Feby? Bagus sih. Ini jawabannya pun seperti Bante Utamo juga lah, lebih kurang gitu. Saya pernah tanya Bante Utamo juga. Bante Oh, Utamo iya. mana? Saya mau tanya lagi, boleh nggak ya? Oh, boleh Bu. Silakan. Gini ya, ini kan mengenai ini manusia udah meninggal. Kalau misalnya kalau manusia udah meninggal, kan kalau misalnya kan kalau bunuh diri atau apalah gitu kan, bunuh diri atau dibunuh orang kan maksudnya jadi peta. Jadi kalau misalnya kalau kita melakukan pelimpahan jasa kasih orang yang udah meninggal, maksudnya bisa meringankan hukuman atau bisa terlahir kembali atau gimana ya? Seperti ini yang sedang viral, Fatket ya, seperti yang sekarang viral Fatket sama Tansu. Maksudnya Fatket kan bunuh diri, terjun ke sungai. Jadi kalau banyak orang berdoa kasih Fatket, dia bisa terlahir kembali atau gimana ya? Maksudnya kayak gitu, Romo. Iya. Terus terang saja ya, jadi kalau untuk masalah seperti patidana ya, terus berbagi jasa, itu kan cukup banyak tradisi ya. Nah, sedangkan saya ini kalau sudah bentuk tradisi ini kurang ininya, baik pengetahuannya maupun prakteknya ya. Jadi yang saya tahu itu hanya yang ada di Sutta saja, tapi kadang-kala kan sumbernya banyak tambahan-tambahan ya, dari misalnya dari kitab-kitab komentar atau sub-sub komentar, cerita-cerita dari para master. Nah, itu mungkin yang saya masih jarang saya tekuni. Jadi yang saya pahami itu hanya bahkan bisa berbagi jasa itu, kalau yang saya pahami ya teman-teman sekalian, kalau di Sutta itu memang kita berbagi jasa itu maksudnya jasa berdana ya, dalam bentuk barang, makanan kepada makhluk peta tertentu yang memang cocok. Yang cocok makhluk petanya juga kan banyak ya, yaitu makhluk peta yang kelaparan gitu. Jadi kalau kita berbuat kebaikan kayak praktek meditasi, terus sesudahnya berbagi ke seluruh makhluk ya. Terus terang ya kalau saya pribadi, tapi nanti silakan makanya ditambahkan dengan teman-teman saya kurang meyakininya ya, karena itu kok kayak jadi transfer karma ya. Apa yang kita sudah lakukan kita kasihkan ke orang lain gitu ya. Terus terang kalau hal seperti itu tentunya mestinya Buddha transfer karma aja udah ya ke seluruh makhluk gitu. Saya kadang berpikir seperti itu, tapi mungkin itu karena apakah saya kurang pengetahuannya ya atau bagaimana ya. Jadi kalau yang saya yakini itu patidana itu dalam bentuk berbagi jasa itu ya, maksudnya berbagi jasa itu jasa yang memang bisa dikasihkan gitu ya, seperti makanan gitu. Nah, tetapi ya kalau misalnya kita memang tahu atau memperkirakan ya, misalnya ada leluhur kita ya menjadi makhluk peta ya, saya kira sih ya misalnya untuk berbagi jasa kegembiraan ya, seperti misalnya kita berbagi dhamma ya, berbagi dhamma gitu ya, misalnya kita ceramah lalu atau membaca parita lalu meminta mereka hadir kan bisa ya. Apakah mereka benar-benar hadir atau tidak ya tidak tahu, tapi meminta mereka hadir lalu bersama-sama misalnya membaca parita ya, lalu atau membuat kegiatan berdana ya, mereka juga diminta hadir agar mereka
ikut bergembira. Kalau merekanya dulunya sebelum meninggalnya setidaknya ya di luar ya segala perbuatan buruk, tapi kan bisa saja ada punya keyakinan sada kepada Buddha. Kalau itu masih ada, saya kira kalau mereka diundang untuk sama-sama berbuat kebaikan ya yang kita lakukan keluarganya di masa sekarang, saya kira mereka bisa menjadi bergembira ya, menjadi bergembira, dan kegembiraan itu uh, ya bisa, kalau yang saya ketahui itu efeknya itu bisa sangat cukup bervariasi. Bisa mereka bergembira lalu untuk waktu tertentu ya, terlepas dari penderitaan yang mereka alami di alam mereka saat itu karena dengan gembira ya, seperti itu. Ada juga yang bahkan dengan kegembiraan itu kusala karmanya demikian kuat sehingga memotong ya, memotong istilahnya sisa karma kehidupan di alam itu sehingga dia meninggal dan masuk ke alam yang baik. Misalnya dia di alam peta ya, karena ada kegembiraan secara spiritual ya, dhamma misalnya, mendengar dhamma sedemikian kuat kegembiraannya, itu bisa menjadi karma pemotong. Karma pemotong dari karma default ya, karma default dia sebagai makhluk peta sehingga dia meninggal saat itu dan bisa terlahir di alam yang lebih bahagia, alam manusia atau alam dewa. Itu memang berbagi kebahagiaan itu bukan sepele ya, seperti itu. Tapi merekanya harus punya sada dan harus ikut serta ya, mendengarkan atau melihat ya sesuai dengan keadaan di alam mereka apa yang kita perbuat kebajikan oleh keluarganya atau keturunannya. Mungkin itu sih yang saya pahami ya sampai saat ini. Mungkin saya banyak kekurangan dalam hal itu karena saya juga tidak terlalu memperdalam hal-hal seperti itu. Mungkin Romo Sutrisno atau Romo yang lain, teman-teman yang lain, Ibu Bapak mau menambahkan yang secara tradisi mungkin lebih berpengalaman, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya baik, mungkin Pak Sutrisno atau Bapak Romo Ramani yang lain ingin menambahkan. Ada Cik Lingding. Ya, izin sharing sedikit Romo Febi ya. Silahkan. Tadi malam kebetulan kami baru belajar di kelas Abhidhamma. Kami belajar tentang Moha Mula Cita 2 ya. Jadi dijelaskan di sana Moha Mula Cita ini ada dua, yaitu Wicikica dan Udaca gitu kan ya, penjelasannya seperti itu. Nah, apakah moha gitu ya? Semalam dijelaskan bahwa moha itu diibaratkan seperti penyakit mata katarak gitu ya. Jadi ada selaput yang menutupi mata sehingga tidak bisa melihat objek dengan jelas. Jadi moha itu seperti itu gitu, menutupi batin kita sehingga batin tidak bisa melihat dengan jelas anicca, dukkha, anatta seperti itu ya. Nah, karena tidak bisa melihat dengan jelas, maka sebaiknya memuji dan mencela kita hindari begitu ya. Nah, kenapa dihindari? Karena wicikica itu baru bisa dipatahkan atau baru bisa dipadamkan atau baru bisa hilang gitu ya, lenyap ketika seseorang mencapai tingkat kesucian yang pertama, yaitu sotapati, maga, dan pala begitu ya. Jadi karena kita belum dalam kondisi itu, mau sehebat apapun kita, sebijaksana apapun kita, sebenarnya kita masih diliputi oleh moha, begitu ya. Dan terutama keraguan-raguan. Sampai nanti kalau kita sudah sotapana, baru keraguan ini lenyap. Jadi mungkin penjelasannya lebih ke sana ya, Romo. Jadi mengapa kita harus menahan diri untuk memuji atau mencela seseorang, karena memang kita tidak pernah tahu begitu ya apa yang ada di balik perbuatan seseorang, alasan-alasannya dan sebagainya. Dan bisa jadi juga mungkin keterbatasan kita dalam menilai sesuatu. Itu yang saya pahami dari pembahasan tadi malam. Mungkin teman-teman lain yang hadir tadi malam juga bisa turut membantu ya. Barangkali mungkin penjelasan saya kurang sempurna begitu ya. Silakan.
Ya, Romo Ahmad, Bu Indonesia luar biasa masukannya ya. Tadi Bu Lina mengatakan bahwasanya kalau kita mendoakan orang lain ya, mungkin Romo ya, apakah bisa sampai doa itu ya? Dicontohkan tadi ada kejadian umat ya ataupun warga di luar negeri yang bunuh diri, terus rame-rame masyarakat di sana mendoakan, mungkin memberikan persembahan yang supaya dia tidak kedinginan, tidak kelaparan, terus dia bisa terlahir di alam bahagia ya gitu ya. Memang dalam persepsi Dharma sebagaimana yang sudah diajarkan guru junjungan kita, beliau mengatakan bahwasanya karma kita lah pelindung kita. Kondisi kita disebabkan oleh karma kita. Siapa berbuat, dia menanggung. Kalau kita menanam benih kebaikan, akan berbuah kebaikan. Kalau menanam kejahatan, akan berbuah kejahatan. Maka kalau tidak salah, nanti mohon pencerahan Romo dan dari teman-teman sekalian, dalam persepsi Buddhis mengatakan bukan tentang menghapus karma buruk atau tidak. Persepsi Buddhis hanya mengatakan bahwasanya karma apapun akan berbuah dan berakibat. Nah, akibat dan buah itu timbangannya bisa naik turun, bisa berdampak tidak begitu fatal bila kita barengi dengan niat pikiran yang baik dan kebajikan yang kita lakukan. Nah, tentang bagaimana apakah bisa transfer kebaikan atau transfer kejahatan. Sering orang kan mengatakan di masyarakat, oh ini karma dari nenek moyangnya, karma dari orang tuanya, sehingga hari ini dia susah kali. Apakah demikian? Terus, oh dia baik karena karma dari nenek moyangnya, orang tuanya, apakah demikian? Mungkin dalam hal ini, seperti kata dalam Sutta dan beberapa anggota Sangha, yang sering moto dikatakan dalam bahasa Mandarin, seyau yu fofa, iting yu famfa. Asal kita jalan di Buddha Dharma, kemungkinan-kemungkinan yang selama ini umum tidak mungkin bisa akan mungkin. Jadi hanya Buddha Dharma lah yang bisa mematahkan atau meringan atau menggeser atau mengundurkan matangnya buah karma yang buruk, yang terlalu buruk, terutama yang garuka karma, yang menyebabkan kehilangan nyawa yang makhluk hidup ini. Nah, hal-hal tersebut apalagi dalam beberapa jataka yang ada katakan seperti contoh pada saat Raja Bibimsara mengundang Sang Buddha karena dia terus bermimpi buruk, karena buruknya ya, Raja Bibimsara sering melakukan perbuatan salah sehingga didatangi mimpi-mimpi buruk ataupun dia bermimpi, dia tidak mengetahui selama ini mimpi-mimpi dia seakan-akan ada roh dalam mimpi dia menagih hutang karma sama dia sehingga dia tidak tenang. Dia mendengar suara-suara keluhan, suara-suara seperti rintihan. Dia mengundang Sang Buddha waktu datang ke kerajaannya dan mengundang semua murid Sang Buddha untuk melakukan dana makan melayani Sang Buddha. Tapi malamnya dia tetap bermimpi, maka esok harinya dia tanya Sang Buddha, kenapa saya masih seperti itu? Sehingga Sang Buddha dengan kekuatan kebijaksanaannya dan abininya melihat sebab akibat, sebab musabab dari akar permasalahan dia. Rupanya itu merupakan jeritan leluhur dia ya, nenek moyang dia pada zaman dahulu yang mempunyai ikatan karma dengan dia, meminta pelimpahan jasa pahala ya. Sehingga saat itu maka menjadi tradisi kebiasaan Buddhis ya, setiap melakukan perbuatan baik kita melakukan pelimpahan jasa pada orang tua, leluhur dan semua makhluk-makhluk di sekitar kita. Nah, karena kelebihan Buddha Dharma seperti itu, karena dia bisa mematahkan sebuah belenggu penderitaan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi suatu motivasi bagi kita ya Romo ya. Nah, memang siapa berbuat karma buruk tidak akan bisa hilang, apalagi dihapus, apalagi dicuci oleh seseorang, hanya dengan perbuatan kita sendiri. Mungkin itu Romo Ahmad ya. Terima kasih. Mudah-mudahan. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi. Nah, bagaimana Bu Lina? Sudah cukup jelas dengan penjelasannya? Sudah jelas, Romo. Baik, terima kasih. Yes. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Romo Ramani, Bapak Ibu yang lain. Kalau saya boleh bertanya enggak?
boleh. Bukan Terutama nggak boleh, masalah Romo nggak ada bisa jawab. masalah patidana ini loh, masalah patidana ini loh. Terus terang saya memang mungkin pemahamannya juga masih terbatas. Silakan Tadi Romo, kan kita saling sharing-sharing aja, Pak Feby, silakan. ya, saya juga kan memang sudah baca ya suta yang tadi Pak Rudi sampaikan ya, bahwa leluhur dari Raja Bimbisara ya, yang lalu tidak diberikan pelimpahan jasa ya, istilah setidaknya terjemahan bahasa Indonesianya memang pelimpahan jasa ya. Memang betul dalam bahasa Indonesia seperti itu, tapi saya justru ingin bertanya ya, memaknai ini seperti apa nih pelimpahan jasa itu. Nah, lalu diadakan ya acara berikutnya lah ya, mengundang kembali para arahat, lalu juga melakukan pelimpahan jasa sehingga para leluhurnya menjadi bahagia ya. Bahkan di alam leluhurnya itu, di alam peta itu timbul berbagai macam makanan ya, tempat pemandian katanya gitu ya. Apa sangat menyenangkan ya. Nah, maksud saya itu bisa terjadi itu, ini saya katakan dua hal ini yang benar yang mana ya? Ini menurut teman-teman nih. Yang pertama adalah misalnya Raja Bibisara itu kan sudah berbuat kebaikan yang besar kepada para arahat di situ. Itu kan tentunya kusala kama ya. Nah, lalu berbagi kusala kama ini yang dibagikan kepada para leluhur, berbagi jasa itu seperti itu ya. Yang saya lihat sih banyak teman-teman memahaminya seperti itu ya. Tapi yang kedua, apakah sebetulnya begini? Jadi kan berdana makanan banyak kepada para arahat dan bahkan para arahat di situ juga membacakan apa istilahnya ya, kalau yang dibacakan oleh para arahat itu ya ketika menerima dana gitu ya, istilahnya saya kurang tahu. Nah, jadi memang ada dana yang makanan itu juga didanakan khusus kepada para leluhur di alam peta. Jadi yang didanakan itu makanan yang ada di situ yang sama-sama lagi dimakan baik oleh para arahat maupun oleh para biku sangha yang lain yang belum arahat, maupun mungkin di situ oleh ada umat putujana dan lain-lain. Itu sama-sama istilahnya mereka berniat berbagi dana makanan itu. Si jasa itu maksudnya jasa makanan itu ya, berbagi, dipersilahkan mereka untuk ikut menikmati gitu, atau bahkan mungkin ada meja yang dipersiapkan ya khusus tuh untuk para leluhur itu, dipisah, bisa dipisah, mungkin saya nggak tahu pasti ya, atau tidak, pokoknya dipersilahkan untuk menikmati. Nah, maka makanan-makanan yang dipersembahkan itulah yang memang istilahnya seperti seakan menjelma di alam peta itu juga menjadi makanan yang sesuai di sana, bahkan menjadi pemandian dan lain-lain seperti itu. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena saya sambungkan dengan suta yang lain yang ketika seorang Brahmana muda bertanya kepada Buddha, kami sebagai para Brahmana biasa melakukan praktek-praktek persembahan kepada leluhur ya kan, dengan membakar makanan-makanan tertentu lah atau barang-barang tertentu dibakar, apakah itu sampai kepada leluhur kan gitu ya. Nah, kata Buddha ya bisa sampai bisa tidak tadi. Kalau memang leluhurnya terlahir di alam peta yang memang cocok, yaitu alam peta yang kelaparan ya, itu bisa sampai. Tapi kalau leluhurnya ternyata terlahirnya di alam manusia, di alam dewa, atau di alam neraka, atau peta yang lain yang tertentu, itu juga tidak sampai seperti itu. Jadi kalau di suta yang kedua ini jelas-jelas yang dipersembahkan itu barang-barang yang dibakarnya itu, bukan perbuatan baiknya ya, bukan karmanya gitu loh. Nah, apakah di kejadian persembahan di Raja Bimbisara itu juga sebetulnya yang dipersembahkan itu makanannya, dan karena di situ hadir juga biku sangha sehingga sedemikian bahkan tambah kuat lah gitu ya di situ. Nah, apakah seperti itu ya, atau yang pertama tadi yang memang yang dipersembahkan itu karma baiknya gitu, bukan makanannya ya. Nah, ini saya ingin masukkan dari teman-teman sekalian, dari Romo, dari ibu bapak sekalian ya. Karena saya kalau hal-hal seperti ini memang juga pengetahuannya kurang ya. Terima kasih. Iya Romo, jadi mungkin kalau yang ini masalah metafisika ya, jadi agak sulit juga dijawabnya. Mungkin Pak Rudi bisa menjelaskan atau Om Alim.
Ya, terima kasih moderator dan Romo Ahmad ya teman-teman yang mohon petunjuk pencerahan tadi. Jadi Romo Ahmad, mungkin Romo Ahmad tahu Romo Ahmad hanya mau minta mau memberikan pencerahan pada kami sebenarnya. Jelas persembahan makanan atau materi bentuk fisik tidak akan sampai kepada mereka yang udah dalam keadaan sikon astral, artinya udah non fisik. Kalau itu kita iakan, berarti ini pandangan salah, maka akan terjadi apa? Bakar rumah, bakar pesawat terbang, pakai bakar raja. Jadi yang masuk surga semua anak cucunya kebetulan beruang di dunia ini. Jadi yang lainnya tidak. Jadi itu mungkin pandang salah. Ya kalau di alam astral, Romo dan teman-teman, berarti kita berbicara tentang alam energi. Energi yang dibawa kita kan tubuh manusia ini, tubuh makhluk hidup ini terbentuk dari energi. Kalau dalam Buddhis disebut skanda. Ada skanda, ada niat, pikiran, ada kebajikan dalam bentuk akusala, kusala, karma, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita melakukan pelimpahan jasa kebajikan, pasti kebajikan itu. Begitu pas kebetulan, mana tahu nenek moyang kita, leluhur kita terlahir di alam peta, dia sering mengikuti kita, menuntun kita, dia lihat kita berbuat kebajikan, sehingga timbul rasa tenang, ketenangan batin, di batin spiritual dia, sehingga dia tenang. Otomatis hati yang tenang, bagaikan air jernih, sehingga ke dasar itu nampak. Otomatis dia akan menjadi tenang, dan otomatis dia akan dalam kondisi di alam manapun, dia akan menjadi lebih baik dari keadaan itu. Depa sama halnya sebenarnya hukum-hukum di alam astral dan hukum duniawi sama halnya saat kita mendidik anak kita, terus kita lihat anak kita patuh dan dia bisa berbuat sebagaimana didikan baik kita, timbul suatu terasa di batin kita apa? Senang, puas dan tenang. Oh, anak ini pasti tidak akan bentrok dengan orang lain. Anak ini pasti tidak menciptakan permusuhan dengan yang lainnya. Pasti seperti itu. Saya melihat seperti itu ya Romo Ahmad dan teman-teman lainnya, mohon pencerahan lebihnya. Mohon maaf kalau ada penyampaian salah. Nuhun dana. Ya, terima kasih Pak Rudi. Saya lihat di layar ada Romo Joni. Mungkin Pak Romo Joni ingin menambahkan. Sebenarnya saya belum jadi Romo ya. Saya juga Ya, masih belajar. Kalau saya lihat dari pelimpahan jasa yang dilakukan oleh apa namanya Raja Bimbisara, tapi itu dia melakukan mungkin meminta pada Sang Buddha, tapi pakai atas nama leluhur-leluhurnya gitu. Jadi secara mungkin memancarkan meta kepada mereka sehingga mereka bisa merasakan bahwa oh ini nih perbuatan baik atas nama mereka yang sudah kami lakukan. Jadi pada saat eh, dia apa yang leluhur ini merasa bahwa oh nama saya sudah disebut untuk melakukan suatu kebajikan dan mungkin pada saat itu kondisinya juga mereka bisa menerima ya pelimpahan jasa tersebut. Jadi mereka bisa menerima. Nah, akhirnya mereka merasa bahagia dan bisa terciptalah kayak seperti makanan-makanan, terus kolam-kolam air itu yang diceritakan dalam sukta, sehingga mereka mereka merasa berbahagia dan akhirnya bisa terlahir di alam yang lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. ya Terima baik. kasih. Terima kasih Romo Joni atas Ya. Maaf kalau ada yang penjelasan. salah ya atau yang kurang. Ya Romo. Mungkin menyampaikan pandangan, Boleh ya. pendapat ya kan kita Ibu sharing Lim, nih ya Romo. silakan Ibu Lim. Baik, tadi ada bagian yang mungkin terlewatkan ya dari cerita Raja Bimbisara. Jadi ketika Raja Bimbisara memberikan persembahan itu, maaf sekali lagi ketika Raja Bimbisara mengulang ya perbuatan baiknya dengan mengundang para arahat, mengundang Buddha, dan kemudian setelah melakukan persembahan dilakukan pelimpahan jasa. Apa yang terjadi? Para makhluk peta itu berbahagia gitu ya. Jadi kenapa mereka berbahagia gitu kan? Ya mereka merasa samalah mungkin ya. Perasaannya mungkin kurang lebih begini. Ketika anak-anak kita, handai tolan kita berpesta dan mereka ingat gitu kan, ingat sama kita misalnya gitu ya.
ada perasaan haru, ada perasaan bahagia, merasa bahwa oh ya mereka mengingat saya begitu ya. Nah, perasaan bahagia yang muncul inilah yang akhirnya mengkondisikan mereka untuk terlahir kembali di alam yang lebih baik gitu ya. Tapi apakah yakin bahwa semua peta itu nantinya akan lahir di alam surga dengan segala kemewahannya? Juga belum tentu, karena kan masing-masing dari mereka memiliki akumulasi karma mereka sendiri gitu ya. Mungkin saja ada yang bisa terlahir di alam surga tingkat keempat, kelima, tapi tidak tertutup kemungkinan juga mereka yang terlahir di alam surga tingkat pertama. Seperti itu ya. Jadi kebahagiaan itulah yang pada akhirnya, jadi kebahagiaan seperti itulah, kebahagiaan jenis itu yang diharapkan muncul di dalam batin mereka sehingga eh, kondisi mereka bisa jadi lebih baik. Itu sebabnya setelah melakukan apa? eh, Setelah melakukan pelimpahan jasa di tempat Raja Bimbisara, Sang Buddha membabarkan Tirokuda Sutta, gitu kan? Tirokuda Sutta. Jadi memang makanannya kah yang membuat mereka bahagia? Persembahannya kah yang membuat mereka bahagia? Bisa jadi mungkin memang semuanya gitu ya. Tetapi yang menimbulkan, tetapi kondisi batin mereka yang bahagia itulah yang membuat mereka mendapatkan mengkondisikan karma baik mereka bisa berbuah. Itu mungkin yang bisa saya bagikan. Di sini ada Romo Sutrisno nih, saya pengen dengar banget. Silakan Romo. Nah, iya, Bu Lingling. Yang Romo Pak Febi, bukan saya ya. Gitu ya. Baik Pak Sutrisno, silakan. Nanti Pak, jadi saya Nah, bertanya lagi, Romo itu sebetulnya apa sih sebetulnya? Nah, loh, sorry silakan. itu. Iya, ya. Jadi apa, saya kasih pendapat aja ya, yang di Janusoni Sutta itu, yang di apa di tadi Pak Febi singgung mengenai Brahmana yang bertanya, itu persembahan berupa makanan. Nah, itu persembahan berupa makanan, menurut kitab komentar dikatakan makanan itu ya tentu saja tidak bisa dinikmati oleh kan oleh alam, kalau leluhurnya terlahir sebagai manusia, binatang, dewa, ataupun makhluk neraka itu tidak bisa. Tapi ada sejenis peta yang disebut Paradatu Pajiwino Peta. Jadi Paradatu, jadi para itu luar, datu itu unsur, Pajiwino ya bisa dihidupin ya, yang dihidupin lah ya, yang dihidupin dari unsur luar. Nah, jadi jenis peta itulah yang bisa menerima persembahan makanan yang dipersembahkan oleh sanak keluarganya gitu. Nah, itu memang makanan di situ. Jadi tapi jangan tanya saya gimana makannya gitu ya. Ya mungkin apanya ya kita nggak ngerti lah ya, juga jangan mau lah ya, jangan mau lahir di situ lah ya. Itu satu. Jadi Janusoni yaitu makanan. Yang kedua yang di Tirokuta Sutta itu, nah bentar ya saya buka bentar. Eh, itu dari apa kitab komentar. Nah, ini kata kuncinya di sini Sakacang Anumodare. Ini saya cek aja ya. Ini ceknya mana ya? Nggak ada ceknya muncul. Cek. Aduh, saya bacain aja lah ya. Ya, saya kok nggak muncul cek. Apa? Maksudnya saya mau kopiin ininya, kata-katanya. Ini di kolom chat ada dari Pak Ardiansah, tapi bahasa Inggris ya. Oh ya, bisa dulu. Ada chat dari Pak Nah, setelah Ardiansah. Romo Sutrisno nanti Romo Adiansa nih diminta. Nah, boleh tuh. Oh iya, boleh, benar. Iya. Nah, ini saya ketikin inilah ya. Ah, ini dia. Oh, waduh, kepanjangan ini kayaknya. Error nih komputernya. Sorry, sorry. Bentar, saya kopiin lagi deh. Maaf ya, bentar. Nah, ini ya. Aduh, masih sama ya. Ya udahlah.
Jadi saya bacain aja lah. Jadi kata kuncinya di Sakacang, di Tiroputa Sutta itu Sakacang Anumodare. Artinya ia turut bergembira dengan eh, penuh perhatian atau penuh penghormatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ia tidak meninggalkan keyakinan terhadap buah dari kama. Si peta itu ya setelah di apa kan si Raja Bimbisara memberi penghormatan memberi dana besar kepada Sangga dan Buddha ya, terus melimpahkan lah dalam tanda kutip jasanya untuk para leluhurnya yang dari zaman Buddha sebelum Buddha Kasapa lagi ya, Buddha apa saya lupa lah ya, Buddha Pusa kalau nggak salah, Buddha Pusa ya. Jadi si peta itu tidak meninggalkan buah keyakinan akan buah kama, kama pala ya kan. Kemudian bentar, ini tadi kata-katanya di mana tadi? Oh ya, terus kemudian ia pikirannya tidak sedih dengan penuh penghormatan. Nah, dia berpikir ini dana ini untuk kebahagiaan dan semoga dana ini bermanfaat untuk kebahagiaan gitu, ya kan? Kemudian dia modanti, anumodanti. Nah, disinilah ya modanti itu artinya bergembira dan turut berbahagia gitu. Ya, modanti dan anumodanti. Modanti, anumodanti. Nah, ini. Jadi para peta itu berbahagia, bermodanti ya, dan anumodanti turut berbahagia atas jasa kebajikan yang telah dilakukan oleh si Raja Bimbisara. Sehingga apa? Sehingga muncullah ini. Saya ketikin lagi ya. Piti dan oh iya begitu lagi. Ini error-error nih. Muncullah Piti dan Somanasa gitu loh. Jadi si peta itu melihat kebajikan yang dilaksanakan oleh si Raja Bimbisara, dia modanti, anumodanti, dia berbahagia dan turut berbahagia, muncullah piti dan somanasa, muncullah kebahagiaan, perasaan menyenangkan gitu. Nah, jadi ya nyambung juga dengan apa yang tadi Pak Febi sampaikan, ya benar bahwa para peta itu muncul kusala kama melalui pikiran, muncul piti somanasa, dia turut berbahagia dan dia tidak punya pandangan salah terhadap buah dari kama, kama pala, ya kan, dan pikirannya juga tidak bersedih gitu, ya kan, walaupun dia lahir di alam peta karena perbuatan lampaunya yang salah, dia pikirannya awicita cita ya, dia tidak bersedih gitu. Nah, jadi di sini prinsip pelimpahan jasanya adalah si makhluk peta itu juga harus punya pandangan benar, ya kan? Kemudian dia juga harus bisa turut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh keturunannya, gitulah sanak saudaranya. Dia muncul piti somanasa di situ, ya. Nah, tapi beda lagi dengan yang dilakukan oleh Janusoni itu memang ya makanan, ya persembahan makanan, ya. Tapi cara makannya gimana si peta itu nggak tahu gimana ya. Terus yang bisa makan cuma para datu Pajimi no peta, yaitu peta yang hidup dari unsur luar atau yang bisa hidup dari persembahan makanan dari yang diberikan oleh para sanak keluarganya gitu. Ya, jadi ini sedikit pendapat aja lah. Terus tadi apa lagi ya tadi ya? Oh ya ya ada satu tadi saya baru baca yang mengenai ini yang apa tadi? Mencela memuji yang patut dicela, memuji yang patut dicela ya. Nah ini saya buka dulu ini. Maaf nih komputernya lagi rada-rada error ya. Ini penjelasannya ada di suta sebelumnya ya. Tapi menurut komentar ya, ini menurut komentar bahwa yang patut dipuji itu adalah kinasawa. Kinasawa ya kita semua tahu ya arahat gitu loh. Dalam sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan moralitasnya. Nah, itu ya.
Jadi ntar dulu mana lagi tadi? Yang patut dicela adalah Dusila Pugala. Jadi makhluk yang dusila, yang silanya moralitasnya jelek gitu, ya kan? Yang paling tinggi yang patut dihormati atau dipuji adalah Kinasawa gitu loh. Tapi jika ia yang mencela seorang Kinasawa, yang paling jelek adalah dia menyebutkan Dusila, orang ini Dusila katanya. Jadi mencela Kinasawa sehubungan dengan moralitasnya jelek. Nah, gitu ya. Jadi memuji yang patut dicela sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan moralitasnya gitu. Jadi kan ini konteksnya di Suta ini kan mengenai Sariputta Moggallana yang difitnah kan, difitnah dia tidak baik. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan moralitasnya. Nah, ya jadi apakah nanti kita memuji orang yang patut dicela misalnya sehubungan dengan kita nggak tahu dia baik apa enggak gitu ya. Tapi kalau dia jelas-jelas moralitasnya jelek tapi kita puji, nah itu yang paling parah, worst ya, paling parah gitu ya. Nah, jadi ini konteksnya adalah moralitas di sini gitu. Itu menurut menurut komentar lah ya. Itu aja sih ya. Nah, oke, makasih Pak. Makasih. Terima kasih Romo Sutrisno. Nah, Mungkin tadi Pak Adi Raja mau menambahkan, Pak. Nah, silakan ke Odi nih. Lama nggak ketemu juga nih, Odi. Ya, tadi ada di kolom chat. Pak Adiensah, bukan Adi Raja, sorry. Nah, biasa. Malam, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama. Malam, Pak Adi. Malam, Pak Adi. Malam. Waduh, seru banget ini dengar bincang-bincangnya Pak Feby ini. Romo Sutrisno gimana kabar? Sehat? Nah, sehat, sehat, Pak Adi. Iya, saya jadi ketarik juga nih. Tadi diskusinya seru. Saya setuju sih. Lebih cenderung kalau kalau saya kan kacamatanya lebih lebih lihat konteks ya, mungkin ya. Kalau kita lihat konteks tradisi zaman itu, kayaknya jelas sih bahwa yang kebanyakan dilakukan itu adalah mempersembahkan betul-betul dalam bentuk barang ya, baik itu makanan tadi yang paling gampang ya, terutama. Jadi salah satu kebaikan yang dilakukan adalah misalnya memuja para dewa, lalu kemudian mempersembahkan makanan kepada mendiang orang tua ya, kepada kategorinya kepada mendiang orang tua sih sebetulnya gitu ya. Nah, kalau nggak salah, kalau kita lihat dari peta waktu ya, Romo Sutrisno ya, Pak Sutrisno, biasanya untuk agar itu bisa works, si mendiang itu petanya harus hadir pada saat pemberian dana itu, betul kan ya, Romo Sutrisno ya? Selalu petanya ada di situ. Iya, betul, betul. Gitu. Bahkan minta ya, kadang-kadang minta. Betul, atau petanya yang minta gitu. Jadi untuk itu bisa works, tampaknya harus diyakinkan bahwa si almarhum si mendiang ada di sana pada saat pembelian, pada saat melakukan Ya. kebaikan itu gitu ya. Bener nggak Romo Sutrisno ya? Izin nih. Iya, Kalau saya iya, nggak salah betul, gitu. betul. Tapi Makanya bukan, tam- oh iya. gimana? Ya, lanjut, lanjut. Tampaknya kalau dalam tradisi India pada saat itu ya ada invocation-nya lah intinya, semacam mengundang ya. Diundang dulu leluhurnya supaya hadir gitu loh. Nah, bagaimana caranya atau apa itu kan lain lagi ceritanya gitu. Tapi kalau kita lihat di Tipitaka jelas untuk itu works, si mendiang harus hadir petanya. Yang kedua, tadi seperti Pak Feby Romo Sutrisno sampaikan, memang berupa eh, barang ya, istilahnya fisik ya, makanan atau dalam
Petawatu jubah ya kalau nggak salah ya Romo Sutrisno ya, ada jubah gitu. Rumah coba tempat tinggal juga ada. Tapi Itu seperti itu. ya ya. Tapi memang bukan untuk si gini, dalam kasus makanan mungkin menurut saya nggak tahu, kita nggak bicara ini, tapi tampaknya memang dalam komentarial belakangan memang dikatakan bahwa aspeknya lebih pada apa yang biasa dilakukan kebajikannya ya istilahnya. Iya, Jadi kita memang ada dua bermeditasi, jenis gitu loh. Patidana itu ada dua jenis. gitu, betul. Jadi yang satu yang ikut berbahagia, satu yang enggak. Satu yang berbahagia, satu dalam bentuk makanan ya, gitu ya, Betul. Romo Sutrisno ya, betul nggak? Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang kalau menurut saya justru di umat-umat Theravada, justru yang praktek memberikan dalam bentuk makanan yang fisik ini justru ditinggalin, gitu tampaknya. Yang dilakukan hanya yang berupa anumodanti atau apa tadi Romo Sutrisno tadi ikut Ya. berbahagia. Nah, cuma itu. Nah, yang satunya ini terabaikan bahkan dianggap non Buddhis gitu kayaknya gitu. Bener nggak Romo Sutrisno nih? Ya, padahal kan ada Misalnya peta baling kan, ada persembahan untuk peta. betul. Seolah-olah kalau di rumah ada altar buat kakek nenek atau mendiang, seolah-olah oh ini non Buddhis gitu. Buddhis nggak begini pada atau naro buah atau makanan di altar untuk orang mendiang gitu, seolah-olah kayaknya oh ini non Buddhis gitu. Padahal tampaknya justru di era itu juga salah satu bentuk patidana yang memang dilakukan di dalam Tipitaka juga, terutama Petawatu. Mungkin gitu ya Romo Sutrisno ya, kalau saya boleh tambahin gitu. Iya, ya benar. Jadi justru Ya. penekanan saya mungkin di situ gitu, bahwa kita mungkin saat ini di era modern terlalu fokus pada yang sifatnya ikut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan. Nah, kita fokusnya di situ. Seolah-olah yang memberikan makanan, memberi ke altar, memberikan persembahan dalam bentuk makanan atau jubah atau apa itu dianggap seolah-olah kurang buddhistik. Nah, gitu bahasanya. Padahal ya itu buddhistik juga gitu. Dan diakui juga, bener nggak Romo Sutrisno ya, Pak Febi ya mungkin ya, izin. Mungkin Ya begitu. benar. Menurut saya benar. Iya, Iya. mungkin seperti itu. Iya. Hanya saya ingin bertanya, itu kan ada dua berarti ya, dana dalam bentuk makanan atau benda lah ya. Ada juga yang tadi ikut berbahagia karena mereka hadir, bagian. Tapi sebetulnya ada yang ketiga gitu yang saya lihat di praktek itu kecenderungannya, yaitu berbagi karmanya, dibagi ke seluruh alam. Si karma yang sudah kita lakukan, misalnya setelah meditasi nih, kita kan di situ kan tidak leluhur aja, tapi kebaikan yang sudah kita lakukan hari ini dibagikan ke seluruh makhluk alam tanpa ada perbedaan lah, dibagi rata lah seolah-olah begitu ya, dengan tidak terbatas. Nah ini menurut Romo Sutrisno, Romo Adiansa dan teman-teman lain bagaimana nih? Karena saya kadang wah kalau yang seperti ini saya belum menemukan di suta nih gitu ya, tapi mungkin aja sayanya yang terlewat gitu. Saya Mungkin mohon karena itu. kalimat di ritualnya ya, semoga memperoleh manfaat sebesar jasa kebajikan yang saya kumpulkan dengan kebaikan. Betul Mungkin gitu itu loh. ya kalimat itu mungkin maksudnya Ya Pak karena Febi. saya belum menemukan di suta, ketika mendengar itu keyakinan saya nggak full gitu loh. Ketika mendengar itu gitu ya. Ini tuh dari kalimat ritualnya sih. Nah saya nggak tahu, mungkin mesti cek tradisi Thailand atau Myanmarnya dulu palinya seperti apa. Apa memang seperti itu atau itu cuma penterjemahan Indonesianya jadi tradisi yang seperti itu, kita terus terang ini pertanyaan bagus juga sih. Saya belum pernah masuk sampai sana. Tapi saya bisa paham gitu. Memang kalimat itu agak seolah-olah karma baiknya yang dibagikan kan begitu kalau kita ikutin letterlehnya seperti itu ya Iya Pak betul. Febi ya. Ya itu di di Suta kan ada di Suta Nipata Nanda Mata berbagi jasa kebajikan dengan dewa Wesawana ya Wesawana ya. Nah, kalau saya nggak salah ya Wesawana dewanya. Tapi jelas disebutkan di situ sampai ke bahkan di dewa itu
menganjurkan lah ya, menginstigasi, mendorong si Nanda Mata itu untuk pas si Bante Sariputa dan rombongannya mau lewat, ayolah berbagi makanan, nanti jasa kebajikannya untuk berbagi dengan saya juga gitu, dedikasikan untuk saya katanya gitu. Jadi ya makanya kenapa umat Buddha lebih memilih patidana dalam bentuk jasa kebajikan karena sifatnya bisa lebih luas gitu ya. Kalau cuma makanan kan kita tujukan kepada para leluhur, ya kan? Ini mungkin sedikit tambahan juga. Lebih baik kalau ketika sembahyang makanan kita juga bukan cuma untuk yang kita tuju, tapi semoga semua mungkin orang tua atau siapa yang mendiang ya ini didedikasikan untuk beliau atau dan semua leluhur yang bisa menikmati karena di Janusoni Sutta juga dikatakan kan ditanya ya, kalau begitu kan belum tentu orang misalnya orang tua dia udah meninggal, belum tentu terlahir di alam peta kan, bisa jadi dewa kan, ya makanya kan selama berkapa-kapa kelahiran udah banyak leluhur, makanya lebih baik didedikasikan untuk semua leluhur yang bisa menikmati gitu ya, untuk khusus untuk makanan. Tapi untuk jasa kebajikan, nah ini di Sutanipata kan ada ya, sampai ke alam dewa gitu. Jadi Sabba Satanang Bajemi ya mungkin cakupannya bisa sampai ke alam dewa. Nah mungkin ya saya belum ketemu juga sutanya alam Brahma apa bisa ya. Tapi kita tahu juga banyak Brahma yang jadi murid Buddha kan gitu kan ya. Kalau kita ucapkan sampai ke alam Brahma ya nggak ada salahnya juga sih kan. Ini kan ajaran Buddha juga. Sabba Satanang Bajemi gitu kan. Saya berbagi jasa ini untuk semua makhluk. Nah, kan lebih luas lagi gitu. Karena jasa kebajikan semua makhluk yang masih bisa melihat atau mengetahui lah ya, ada yang berbuat jasa kebajikan dikasih tahu, dikondisikan untuk anumodanti, ya bisa aja gitu. Makanya luas, itu kan lebih luas. Gitu. Nggak ada salahnya juga sih kalimat itu ya. Itu ya pendapat saya gitu. Ya, terima kasih Romo Sutrisno. Apakah ada tambahan lainnya Bapak Ibu Romo Ramani? Izin bertanya, Pak. Oke, melanjutkan pertanyaan tadi. Jadi kalau barang makanan bisa, jubah bisa, berarti apa juga itu rumah-rumah juga bisa tuh. Nggak bisa, itu Makasih. di Sariputa Terawatu yang di Petawatu itu Bante Sariputa membangun kuti dipersembahkan kepada sangga empat penjuru, kebajikannya itu yang dikondisikan untuk mendiang ibunya, bukan ibu kehidupan sekarang tapi kehidupan lampaunya. Jadi yang bisa dinikmati oleh peta cuman makanan, yang jubah, yang tempat tinggal itu jasa kebajikan. Nah, harus dibedain juga itu. Jadi bukan berarti kita mempersembahkan rumah untuk mendiang, salah. Kita mempersembahkan kayak contohnya Bante Sariputa mempersembahkan kuti untuk sangga empat penjuru, kebajikannya yang dilimpahkan dalam tanda kutip atau dikondisikan supaya si peta itu bisa ikut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan gitu. Gitu ya. Sama juga Raja Bimbisara juga sama ya. Dana makanannya kan untuk Buddha dan Sangga. Yang dilimpahkan itu jasa kebajikannya, yang dikondisikan supaya petanya bahagia, jasa kebajikannya, bukan dia nggak dedikasikan makanan untuk para peta itu, enggak di situ. Untuk Tirokuta Sutta ya di situ ya. Nah, Oke, thank you, thank you. Ya, makasih. Oh, berarti tradisi yang ada selama ini bakarin rumah, apa segala macam, mungkin dari itu dianggap seperti itu kali ya. iya Padahal mungkin ya, yang nggak tahu. seharusnya kan didanakan kepada sangga atau kepada eh, para para sangga ya terutama ya. Ah, Yang diinginkan kebajikan, cuma mungkin salah penyampaian atau salah nanggep dari umat
Jadi dianggapnya itu barang-barang itu yang dipersembahkan seperti itu ya. Bisa jadi ya. Bisa Karena jadi, sampai nggak ada tahu juga. tradisi dikasih rumah, dikasih uang gitu, dikasih makanan. Iya mungkin. Tapi yang jelas kan disebutkan di Cirukuta di sana tidak ada perdagangan, tidak ada uang, tidak ada ternak, gitu kan. Terus Iya. kita bakar uang buat apa gitu ya. Tapi Belum, kalau tradisinya menghendaki ya asal nggak berlebihan ya. Kalau kalau saya pribadi ya udahlah gitu ya. Kalau asal nggak berlebihan aja gitu. Hmm. Izin, saya kemarin mendengarkan ini ceramah Biku Mahayana ya di lewat video ceramahnya di Padung. Saya kira bagus sekali ya. Jadi karena beliau membawa dari tradisi dari apa rumpun-rumpun Mandarin lah, Chinese gitu ya. Jadi katanya sebetulnya eh, apa jangan sampai awalnya itu orang itu misalnya dikubur dengan uang gitu, terutama budaya Chinese ya dengan itu katanya si mendiangnya nanti kemelekatannya terhadap materi-materi sangat kuat sekali memperkuat untuk di alam peta gitu. Nah, lalu wihara-wihara itu katanya para bijaksana itu begini. Jadi didanakanlah misalnya mau dana uang, mau dana apapun ke wihara gitu. Nanti sama wihara diganti dengan uang-uangan gitu, uang-uang sebagai sebagai simbol aja dibakar gitu sebagai dibakar simbol gitu ya untuk ke tapi eh, pihak wiharanya itu ya samalah mungkin membacakan bacaan-bacaan parita apa untuk agar para membantu ya lebih kuat para leluhurnya ikut bergembira gitu. Tapi berdananya itu ke wiharanya. Lalu wihara sebagai gantinya memberikan simbol-simbol tadi itu uang uang kertas bohongan katanya gitu. Menurut dia sih begitu katanya. Cuma sekarang ke wiharanya enggak katanya berdananya. Uang kertasnya yang dibakar katanya gitu. Saya enggak, tapi itu cukup menarik sih bagi saya karena apa bagi saya kan itu budaya yang apa yang sangat berbeda ya. Jadi informasi-informasi seperti itu bagi saya cukup menarik juga sih gitu ya. Terima kasih. Ya, menarik sih itu. Ya, sungguh menariknya pembahasan kita pada malam hari ini. Tapi tidak terasa hampir 2 jam kita berada di ruang Zoom ini. Apakah ada pertanyaan atau tambahan lagi, Bapak Ibu Romo Ramani? Saya kira cukup dulu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama narasumber Bapak Feby, juga kepada para Romo, Romo Sutisno, Pak Rudi, Pak Joni, Pak Vincent, Pak Lim Tuanli, Om ya, Ibu Lim, Bu Lucy. Nah, mungkin untuk terakhir kita penutupan, kita perlu closing statement dari Pak Feby untuk penutupan diskusi ini, Pak. Ya, terima kasih Romo Ramani, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Membahagiakan malam ini bisa berdiskusi ya karena apa tadi sutanya juga sangat menarik gitu ya, sangat mencengangkan. Juga ditambah diskusi seperti Patidana ini hal-hal yang memang bercampur tradisi gitu ya bagi saya juga masih apa masih belum jelas sekali ya. Karena kalau di tradisi lama saya di agama lama saya itu khusus sangat ketat ya. Wah nggak boleh itu musyrik gitu ya. Jadi eh, memang pengetahuan saya di bidang itu apa belum cukup luas. Jadi terima kasih juga atas berbagai macam diskusi, informasi dari Ibu Bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Feby. Untuk selanjutnya waktu dan layar kami kembalikan kepada Bu Lucy sebagai MC. Silakan Bu Lucy. Ya, baik. Terima kasih Pak Kurniawan. Luar biasa sekali malam hari ini ya. Pembahasannya sangat seru sekali. Semoga Bapak Ibu dan sahabat Dhamma Selasa depan lagi jangan lupa untuk tetap bergabung dengan kita di kelas Bedah Sutta setiap Selasa malam. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas pada malam hari ini, kita akan berbagi jasa kebajikan yang telah kita lakukan ya seperti tadi.
yang sudah kita dengar, kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini, termasuk saat ini kita mendengarkan pembaharan Dhamma. Kita akan sama-sama membacakan Parita Patidana. Baik, mari dengan sikap tangan beranjali kita sama-sama membacakan Parita Patidana. Handamayang patidanang karomase punya sida nika tasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino sata titan tilokasni te buma catuyo nika pance kaca tuwo kara samsaranta bahwa bahwe nyatang ye patidan name anumodan tute sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwe dayu paya dina napunyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu te sasa sijatang suba. Sadu, sadu, sadu. Kita akan tutup dengan membacakan nama Karapata. Mari kembali kita dengan sikap tangan beranjali. Kita membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Mari sama-sama kita ucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Pak Febi yang sudah mengisi acara pada malam hari ini. Semoga sehat dan berbahagia selalu. Juga Bapak Ibu dan sahabat Dhamma yang telah bergabung di kelas Bedah Sutta pada malam hari ini. Sadu, sadu, sadu. Ya, makasih Pak Febi, makasih Terima kasih Pak Cilusi, Febi, Bang Ling, Pak Adi, Pak Ko Sutrisno, Pak Andi, dan semuanya. Makasih semua. Semuanya, terima Terima kasih. kasih semuanya. Malam ini seru ya. Iya, seru banget. Terima kasih Pak Febi sudah hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih ya. Izin tutup Bagi ya. semuanya. Makasih semua. Ya, terima kasih. Terima semua. Semoga nggak kapok Pak Febi. Oh, udah keluar ya. Oke. Oke, izin Oke, pamit ya, semua. izin tutup ya. Baik, Makasih. semuanya ya. Pamit. Terima Ya, pamit kasih. dulu. Makasih. Terima kasih Bu Mingling, Position, Cilusi. Terima kasih Terima Kak kasih. Sutrisno. Ini Ya, narasumber paling hebat nih. Waduh. ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Makasih. Ya, sampai minggu depan. Iya.